Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Dandi. Pak Dandi akan menyampaikan pada materi berikutnya adalah tentang proses atau kita mengoperasikan mesin CNC, tapi kita akan mencoba menggambar. Kalau pertemuan kemarin kita sudah familiar dengan yang namanya program Mastercam. Hari ini kita akan mencoba program lain, yaitu Autodesk Fusion 360 ini. Pada prinsipnya nanti outputnya sama, kita akan membuat G-code ya, G-code, tapi kita akan praktekkan bagaimana perbedaannya dengan Fusion apa, itu nanti akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang cara menggambar, mendesain atau menghasilkan G-code dengan menggunakan program Autodesk Fusion. Nah, pada prinsipnya kalau kita lihat ya, kita ulang bahwa alur kerja di mesin CNC itu ada flowchartnya seperti ini. Akan saya jelaskan ya. Pertama, Anda diminta untuk mendapatkan desainnya, desain gambarnya seperti apa. Dapatkan dulu. Setelah didapatkan, Anda punya desain, kemudian Anda diminta untuk menggambar desainnya, digambar. Nah, menggambarnya pun ada dua cara yang saya sampaikan atau yang wajib kita pelajari di tahun ini, yaitu kita menggambar menggunakan Mastercam dan menggambar dengan menggunakan Fusion. Pilih mana? Nah, kemudian setelah gambar desainnya dapat, lalu kita manufacturing. Manufacturing itu apa? Manufacturing itu adalah kita menyeting benda kerja, kita memasang toolpath dan simulasi. Jadi toolpath yang ada, yang akan kita nanti dapatkan G-code-nya itu pada proses ini kita lakukan di sini, manufacturing. Kemudian setelah kita masuk ke proses manufacturing, kita mendapatkan G-code. Dari G-code itu kita masukkan ke mesin CNC, kita machining ya. Kemudian setelah di machining nanti dievaluasi apakah hasilnya sesuai atau tidak. Jika hasilnya tidak sesuai, maka ya Anda harus menggambar ulang, kemudian seperti direvisi bahasanya. Tapi kalau sesuai ya finish. Nah, semua menggambar desain, manufacturing, G-code itu bisa kita lakukan di aplikasi Fusion 360 menjadi satu dan lebih kompleks ya, dari gambar desain, manufacturing, dan G-code. Baik, kita langsung saja, kita akan menggambarnya. Kita dapatkan dulu desainnya, setelah itu akan kita gambar. Nah, desain yang akan kita coba gambar hari ini adalah desainnya seperti ini ya. Nah, ini gambar yang dibuat oleh Pak Dandi. Kemudian Anda diminta untuk membuat gambarnya seperti ini. Gambar aslinya tampak atasnya seperti ini, tampak depannya seperti ini. Jika di 2D kan, maka seperti ini ya, dengan dimensi-dimensi ini. Kemudian ini adalah tampak depannya ya, setelah dibelah tentunya, setelah dibelah. Nah, ini adalah bentuk 3D nya seperti ini. Mari kita coba, kita akan gambar di aplikasi Fusion 360. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Fusion 360 ya, seperti yang sudah seperti biasa, bahwa di sini ada semacam kayak media gambarnya, kemudian ini adalah pandangannya. Nah, pertama Anda itu harus menggambar bentuk 3D-nya, gambar. Jadi setelah dapatkan gambarnya, Anda diminta untuk menggambarnya. Nah, perkenalan dulu bahwa di sini sebelum Anda menggambar akan saya jelaskan dulu bahwa di aplikasi Fusion ini ada macam-macam menu yang bisa kita praktekkan, mulai dari desain, generatif desain, kemudian render, membuat video ya ini ya, animasi atau membuat pergerakan atau simulasi, atau dengan setelah digambar itu disimulasi kita berikan tegangan, tekanan atau yang bisa dilakukan, kemudian manufaktur atau memasang toolpath dan drawing 2D. Jadi ini adalah menu-menu yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi Fusion. Nah,
Kita nanti akan mempraktekannya pada bagian desain. Kita menggambar, kemudian nanti akan kita manufaktur, ya. Kita akan menggambar dan akan dimanufaktur. Dimanufaktur itu memasang tulisan. Nah, kita akan mulai di menu desain ini. Oke, sudah masuk menu desain. Tentunya anak-anak itu ini familiar tentunya. Ini kenapa? Karena ini mirip sekali dengan aplikasi Inventor untuk menggambarnya. Jadi ada extrude, ada sketch, dan ini anak-anak akan lebih mudah dan lebih familiar. Kenapa? Karena anak-anak sering menggunakan aplikasi Inventor. Oke, kita mulai. Langkah pertamanya adalah kita memilih sketch dulu. Oke, memilih sketch. Nah, memilih sketch, Pak Dani biasanya suka sketch yang bawah untuk digambar. Nanti kenapa kok bawah? Karena bagian bawah karena nanti akan pandangannya ke atas. Nanti kita akan coba. Pak Dani lebih suka yang ini ya, yang bawah, karena nanti akan kelihatan enaknya. Nah, sketch yang sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menggambar. Coba kita lihat desainnya, ikuti aja anak-anak. Kita menggambar tampak atas dulu ya, bagian ini, bagian 30 dan lingkaran di tengahnya. Coba kita gambar dengan menggambar pakai rectangle ya, sama pakai rectangle. Nah, kemudian setelah kita rectangle seperti biasa 30, tab 30, kita tab ini ya tadi, akhirnya terbentuklah sebuah kotak. Oke, karena kecil kita zoom. Nah, kemudian kalau sudah Anda diminta untuk membuat apa ya tadi ya, kayak membuat lingkarannya ini, membuat lingkarannya. Oke, lingkarannya kita buat di bagian sumbu tengah. Nah, seperti ini. Oke, bagian tengah, kemudian bagian ini. Nah, ini adalah mencari titik sumbunya dengan cara garis bantu yang sudah disediakan oleh aplikasi. Oke, tengah, sudah ketemu tengah. Berapakah diameternya? Kita lihat di gambar. Diameternya adalah 15 dan 20. Oke, 15 dan 20. 15 dan 20 kita buat ini yang 15 dulu. Oke, kemudian kita buat lagi yang 20. Kita kasih dimensi untuk mengaturnya. Enaknya di sini anak-anak, kalau aplikasi Fusion kamu bisa mengatur diameternya. Kalau di Inventor kalau sudah kaset ya nggak bisa ya. Oke, sudah dibuat. Kemudian ada lagi yang mungkin kita mau buat. Coba kita lihat gambarnya. Oh, ini ada bagian chamfernya ini. Oke, berarti strateginya itu nanti kita akan cekam pada bagian sini ya. Cekam, kemudian ini nanti akan kita finishing. Kita machining. Finishing. Salah ya. Maaf. Oke, kita lanjut. Saya klik salah. Oke, kita buat garis pada bagian ini pakai line ini ya, line. Ini menunya ini, anak-anak supaya lebih familiar aja. Oke, kita buat garis sembarang dulu pada bagian kanan dan bagian kiri. Nah, kemudian kita kasih dimensi. Oh, sudah 8. Oke, bagus, berarti kita enter ya. Ini dan ini. Oke, kita kasih 8. Oke, kemudian kita lagi bagian ini dan ini kita kasih dimensi, kita kasih 8. Dan bagian ini juga sama, kita kasih dimensi seperti ini, kita kasih. Oke, sudah 8. Oke, baik. Kita finish saja. Kalau kita mau buat 3D, jadi ini 2D nya sudah selesai, kita finish ya, kita finish. Nah, kemudian kita akan extrude. Ini extrude memberikan dagingnya ya. Kita yang mana yang mau kita extrude dulu? Profilnya ini ya, sama ini semuanya dulu aja lah. Kita extrude nya ke bawah atau ke atas ya, enaknya ke bawah ya, karena supaya gambarnya kelihatan ya. Coba dulu kita ke bawahkan, ini tarik ke bawah dulu. Oke, kita ke bawahkan, karena ke bawah berarti dia minus ya, minus berapa? Kalau digambar berarti kita lihat, oh, total adalah
ini 10. Oke, 10 kita extrude 10 dulu. Yang bawah min 10. Sama ini juga dong. Oke, min 10. Kita extrude min 10. Oke. Kemudian kita akan extrude pada bagian yang ini tadi dan ini ya, kita coba ini. Nah, kok gambarnya hilang? Nah, kalau kamu biasanya main Inventor, ini ada bagian modelnya di sini yang bisa kita otak-atik. Di mana itu? Di bagian body ya, atau sketnya kita tampilkan ini sketnya yang sudah kita buat sket. Body sket, kalau body itu bodinya mau kita hilangkan atau enggak? Mau kita, nah ini kan hilang ya. Tapi sketnya juga kita munculkan, berarti ada 2 body dan ini bodinya. Nah, ini mau kita extrude ke bawah sebesar berapa? Nah, 10, ini 10, ini 15. Oke. Ininya 5 ya, ininya 5, separuhnya dari ini. Kita akan extrude 5. Oke, extrude pada bagian sini ke bawah ya, ke bawah. Min 5, ini sudah min 5. Sama mana? Sama ini. Min 5. Oke, sudah hilang. Kemudian kita extrude lagi pada bagian ini ke atas. Kita tarik dulu ke atas. Berapa? Anak-anak? Ya, ini kita extrude 10, 15, berarti 5. Kita extrude 5 pada bagian ini 5. Oke, sudah. Gambarnya sudah jadi. Ya, pada tahap pertama ini anak-anak saya ajak untuk proses menggambar pada aplikasi Fusion ya. Nah, nanti ini di pertemuan berikutnya, di sesi kedua video Pak Dandi berikutnya, Pak Dandi itu akan menyampaikan bagaimana setelah ini. Nah, setelah ini kan langkahnya itu Anda diminta untuk memasukkan toolpadnya kita masukkan di mana. Nah, ini akan sedikit saya buka, tapi nanti kita buka di video selanjutnya. Nah, Anda apabila ingin memasukkan toolpad itu ada pada bagian manufaktur pada menu ini. Coba dilihat di mouse saya, manufaktur. Nah, di sini Anda akan memasukkan toolpadnya. Setelah saya klik manufaktur, nah maka tampilannya akan berubah ya. Tampilannya akan berubah dan ini bentuknya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk memanufakturnya? Ya, ini penasaran ya tentunya bagaimana cara untuk memanufaktur atau memasang toolpadnya? Simak pada video berikutnya dan dibuka pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.